ingin sukses, ingin berhasil, ingin maju, itu ada pada impian kita semua. Saya coba untuk sharing teman-teman, yuk kita lakukan bersama bagaimana cara kita untuk tidak malas beraktivitas atau bekerja pada perusahaan yang kita saat ini sedang lakukan. Di mana kita itu harus memulai, bagaimana kita harus itu menjadwal aktivitas kita. Saya mencoba untuk membuat step by step bagaimana kita harus melakukan sesuatu pekerjaan kita supaya kita tidak malas, teman-teman. Pertama, kita harus mulai dengan membuat jadwal kita. Bagaimana jadwal kita itu terstruktur, sistematis supaya kita itu tidak malas. Walau jujur ya, kita tuh sedang sering ya, atau memang sering mengabaikan hal-hal ini. Tapi percayalah, coba satu hal itu, kita harus jadwalkan apa saja aktivitas kita yang akan kita lakukan hari ini atau besok. Lakukan malamnya itu, teman-teman. Terus yang kedua, kita harus fokus pada satu tugas pada suatu waktu agar dapat memberikan perhatian penuh, teman-teman. Jadi kita melakukan itu harus fokus. Pekerjaan apa saja yang harus kita lakukan, yang mana saja yang harus kita lakukan pada hari itu atau pada waktu tertentu itu, teman-teman. Itu yang harus kita lakukan supaya kita ini terus bisa mencapai tugas kita atau pekerjaan kita itu selesai tepat waktu. Terus itu, yang ketiga adalah kita harus tetapkan tujuan kita. Tujuan kita itu harus terjadwal, terstruktur. Jadi kita harus melakukan itu secara realistis supaya hasilnya pun juga realistis, teman-teman. Terus yang keempat, temukan sumber motivasi kita itu apa, gitu. Jadi kalau kita mendapatkan motivasi, kita melakukan pekerjaan itu akan lebih nyaman, lebih semangat. Misalnya kita ingin memiliki anak, kita ingin punya rumah, kita ingin menabung, terus apapun itu. Dalam jangka panjang, itu akan menjadi kebiasaan kita yang membuat kita terus bersemangat untuk beraktivitas dan tidak malas lagi, gitu. Terus yang kelima ya, kita itu harus istirahat yang cukup, teman-teman, supaya kita itu terjaga mental kita tetap sehat. Selain itu, kita juga harus berolahraga, apapun itu, baik itu push up, baik itu renang, baik itu jogging, gitu. Lakukanlah minimal 3 kali seminggu. Selain kita mental kita kuat, badan kita juga akan sehat, teman-teman. Dan berikutnya juga yang keenam ya, kita harus bagi pekerjaan kita untuk lebih spesifik, tugas-tugas kecil lah, kalau katakanlah seperti itu, supaya kita bisa mengelola pekerjaan apa saja yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Terus yang ketujuh, ciptakan lingkungan yang nyaman, lingkungan kerja yang nyaman, terus terbebas dari gangguan-gangguan teman-teman. Misalnya ada teman yang mengganggu dalam artian mengajak hangout atau apa. Abaikan dulu sampai tugas teman-teman atau pekerjaan teman-teman itu selesai. Pastikan itu, jadi jangan terganggu. Karena kalau kita memberikan sebuah kompensasi ya, itu akan membuat rencana kita akan terganggu ya. Terus yang berikutnya adalah kita jangan ragu meminta bantuan kepada teman-teman kamu yang dirasa mampu atau mendelegasikan selama itu memungkinkan ya, dan itu bisa dibagi tugasnya. Terus berikutnya yang ke-9, berikan dirimu penghargaan kecil. Nah itu penting. Jadi misalnya seperti self reward ya. Jadi pada saat kita sudah bisa menyelesaikan tugas kita tepat waktu, kita harus memberikan hadiah kepada diri kita. Liburan misalnya, atau beli sesuatu misalnya, karena itu sudah kita lakukan nyaman gitu. Itu kita sudah berhasil. Apa yang sudah kita jadwalkan, kita rencanakan, kita lakukan step by step itu berhasil. Dan yang terakhir adalah kita harus gak boleh lelah. Kita harus maintain diri kita antara olahraga atau pekerjaan sama mental kita. Datangilah orang-orang terkasih yang sayang sama kita dan kita menyayangi mereka. Dengan begitu, kita akan recycle. Kita akan terus semangat dan kembali semangat. Mantap.